Itu suara siapa? Masuk sini. Tak baik berada di luar rumah di dini hari seperti ini. Apa? Melahirkan? Ya, melahirkan memang suka tak kenal waktu. Seperti kematian. Kematian. Mengapa aku melantur seperti ini membicarakan kematian? Selama 3 tahun aku ada di sini, aku menjadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tak pernah adil. Bahkan di beberapa tempat kelahiran lebih banyak daripada kematian. Ya, lihat saja kotamu. Banyak sawah-sawah milik petani yang sudah dihancurkan dan dialihfungsikan menjadi pemukiman warga. Sebagai orang Jawa yang mewarisi tetua, aku merasa dibenturkan oleh kenyataan pahit. Aku jadi saksi. Setiap kesakitan di sini hampir diakhiri oleh kematian. Kau tahu, kadang aku merasa salah, merasa gagal. Karena aku ini seorang dokter yang seharusnya aku bisa menjadi pencegah kematian. Kegagalan demi kegagalan itu yang membuatku ingin melepas profesi ini. Bapak, mama, cepat masuk sini. Ini puskesmas satu-satunya yang ada di desa ini. Ya, setidaknya biarkan bayi itu merasakan segarnya udara di desa ini. Kau tahu, sejak semingguan yang lalu, sudah ada 61 anak yang meninggal akibat gizi buruk. Ya, kau pasti sudah tahu lah, berita itu viral di media sosial. Dan katanya, Presiden sudah menetapkan bahwa kasus ini menjadi kasus gizi buruk terbesar di sepanjang sejarah modern ini. Oh ya, aku ingin cerita. Sebentar, aku ambil kursi dulu. Jadi begini, dulu ada kasus di desa ini kehabisan beras. Kami mengambil beras di kabupaten yang harus menggunakan transportasi menggunakan kapal. Pada suatu hari, kapal itu tertabrak batang kayu yang ada di sungai. Dan akhirnya kapal itu hanyut beserta beras dan orang-orangnya tenggelam dimakan buaya. Kami selama 3 bulan tidak ada beras di desa ini. Dan kami tidak makan beras selama itu. Namun anehnya, warga di sini beramai-ramai datang ke puskesmas ini dan menyalahkan saya. Mereka pikir saya ini dalang di dalam kasus ini. Aku ingat Bapak Tibo sebagai kepala suku di sini bicara paling keras padaku. Dia bilang begini, kami ini cuma orang primitif, jangan kau permainkan. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang Jawa. Kami juga ingin modern seperti kau. Tolong kau bawakan beras pada kami. Dan dia bilang lagi, kau minta saja presiden untuk utus orang-orang Jawa supaya cepat kirim itu beras. Kami ini bukan cuma lapar, tapi kami ingin maju toh. Bapak Koga yang sedari tadi ada di belakang kemudian maju dan bilang, saya mau bicara. Maaf Bapak Tibo,
Dokter Rahayu cuman mau bantu kita orang yang sudah lama sakit-sakitan. Dokter ini juga bantu lahirkan kita punya anak. Semua sukarela, tak pernah minta ongkos. Jadi dia tidak punya urusan dengan beras. Lalu Bapak Tibo memotong. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu, Koga? Dulu ada niat baik dari orang Jawa yang kirim kita beras. Sekarang kita semua orang sudah makan beras supaya sehat dan modern. Karena dokter ini dikirim dari Jawa, pasti juga bisa bawa beras. Aku beranikan diri untuk bicara. Saya dikirim dari Jawa untuk bantu kesehatan warga. Walau terbatas, saya cuma punya obat-obatan. Mari kita pikirkan bersama bagaimana cara mengatasi ketiadaan beras. Saya punya usul. Bagaimana kalau sementara kita kembali pada sagu? Kalian pasti berpikir, orang-orang di sini kaku dan keras kepala kan? Tapi selama aku di sini aku belajar bagaimana mereka berpikir dan ambil keputusan. Mereka selalu berpikir lurus, konsisten, dan teguh pegang janji. Ini yang justru harus aku manfaatkan dengan baik. Lalu saya pun bicara pada Bapak Tibo. Bapak Tibo, jadi modern tak harus makan itu beras. Orang Belanda tak makan beras, tapi makan roti dari gandum. Karena gandum hidup di tanah Belanda. Nah, kalau di tanah Papua ini tumbuh sagu, kenapa kita tidak makan sagu saja? Kita bisa olah menjadi roti, begitukah? Lalu dia bilang begini, sagu kami sudah habis dimakan tentara. Apa yang bisa diolah jadi roti? Aku pun menjawab, bagaimana kalau besok pagi kita sama-sama ke hutan cari sagu dan kita olah jadi roti? Bagaimana Bapak Tibo? Bapak setujukah? Mereka semua pun setuju. Dan pada akhirnya kami bersama-sama datang ke hutan. Namun setelah sampai di hutan, aku menjadi kaget. Pohon sagu sudah hampir tak ada lagi. Lahan sagu yang ku ketahui sudah berubah menjadi hamparan kelapa sawit. Sejak itulah sikapnya mulai mengeras. Ia tetap ngotot ingin makan beras, dan pemerintah di Jawa harus bertanggung jawab akan hal ini. Padahal beras tak pernah ditanam di tanah Papua, sehingga harus ditanamkan dari luar pulau. Di sini, di tempat dengan kekayaan alam yang berlimpah, mengapa tragedi gizi buruk dapat terjadi? Sungguh tak bisa aku nalar dengan logika. Suatu hari ada transmigran dari Bali datang berobat padaku, dan ia berkata, hidup itu harus menanam, tak bisa kita langsung memetik hasil. Perkataan sederhana itulah yang membuatku berpikir sepanjang malam. Aku merasa aku harus tanggung jawab tentang hal ini. Semula rencanaku untuk pulang ke Jawa dan menjenguk ibuku yang sudah mulai tua, aku batalkan. Aku tahu Bapak Tibo tak pernah sepaham denganku. Tetapi di ujung penderitaan hanya kebersamaan yang menyelamatkan hidup. Di suatu hari, Pak Tibo datang padaku dan ia berkata, masih untung kami punya dokter. Beras tidak penting lagi karena kami bisa hidup dari apa saja. Ini kami bawa hipere,
kami tahu dokter juga sudah tidak lama makan beras toh. Sungguh, aku terkejut tentang perkataan itu tadi. Ia membawakanku segenggam ubi. Lalu ia berkata lagi, nanti malam kami ada gelar bakar batu. Kami undang dokter ke desa. Setelah itu Bapak Tibo pergi begitu saja. Tenang dokter, kami tahu dokter ini orang muslim. Jadi kami tidak pakai itu babi. Kami cuma bakar daun dan hibere, kata Bapak Tibo. Ia menjemputku di depan gerbang. Di antara kerumunan orang yang malam itu tanpa baju, tiba-tiba aku menatap sosok yang begitu familiar denganku. Seseorang di antaranya ku kenali sebagai transmigran dari Bali. Dia yang dulu pernah berobat ke puskesmas. Ia ditemani 5 orang lainnya. Mungkin sesama warga transmigran. Silahkan dokter, saya kenalkan, ini orang yang kasih kita selamat dari kelaparan, kata Bapak Tibo. Aku bertanya, jadi Bapak yang sudah membawa hibere ke kampung kami? Bapak Tibo menjawab, kami menanam ini semua di tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia. Nah, begitulah ceritanya. Sudah dulu ya, ada pasien yang sudah menungguku di luar. Sampai jumpa.